Iya. Bro Daniel, Oke, halo, malam. malam. Apa kabar, Bro Michael? Baik, Bro Daniel. Semoga Iya, ini, Bro Daniel gimana? Baik juga ya. Semoga semua baik contohnya juga. baik juga nih. Oke. Iya, cuman sepertinya kondisi psikologi saya dari koreksi market nih yang perlu diperbaiki juga. Oke. Karena sesungguhnya kemarin itu kan ya Bro, kalau kita lihat pergerakan market di beberapa minggu lalu itu kan sempat melorot gitu ya sampai ke 6.600, kemudian pelan-pelan lagi dia naik ke 6.800, sekarang tiba-tiba mendadak di pekan ini dia berhasil bertahan di atas 7.000. Nah, ini kan pasti walaupun koreksinya nggak sampai ke di bawah 6.500, tapi kan ini membuat jantung kita itu ngelihat market yang begitu volatil itu kan jadinya gimana ya, ngeri-ngeri sedap gitu ngelihat pergerakan IHSG. Nah, ini komentarnya Bro Michael gimana nih ngelihat market kita belakangan ini? Oke. Jadi sebenarnya ya kalau kita berkaca dari momen crash market, bukan ya crash market lah bisa dikatakan 1 bulan lalu, sebenarnya saya juga ngalamin itu, Bro Daniel. Jadi psikologis saya juga sempat rusak. Itu saya sampai even trading hanya pakai 10% dana, bayangin. Dan itu jarang banget kejadian. Dan saya juga cukup meyakini ya, karena saya melihat kiri dan kanan teman-teman saya, itu bahkan yang senior-senior di market itu juga psikologisnya rusak, Bro Daniel. Cuman memang dari yang sering saya alamin adalah ketika psikologis kita ditampar oleh market, jangan pernah berpikir untuk harus ngebalikin loss yang kita alamin dengan cara balas dendam. Jangan pernah. Betul. Itu bakal ngerusak kalian punya trading plan nanti. Itu bakal ngerusak kalian punya mental ke depan. Jadi ketika kalian udah ditampar sama market, take a break first gitu. Mhm. Coba cari waktu istirahat, baru kemudian pelan-pelan pulihkan psikologis market. Karena eh, analisa, kemudian pilihan stock picking, itu semua akan amburadul kalau psikologis kita udah jelek. Jadi kalau kita lagi jelek mentalnya, kalau psikologis kita lagi nggak bagus, kita mau gimana pun boleh dikatakan tuh kita udah kalah sebelum perang. Jadi yang perlu Mhm. kita lakuin, gimana untuk ngebalikin kita punya confidence, jawaban adalah gunakan dana Mhm. yang kecil. Memang dana yang kecil nggak akan bisa buat kita kaya, itu benar. Tapi Iya. dia bisa menyelamatkan kita dari kebangkrutan yang lebih besar. Jadi yang selalu Mhm. saya alamin, rumus saya setiap saya mengalami momen di mana saya ketampar di market, itu selalu satu, saya kurangin porsi. Tapi saya nggak out dari market. Karena kalau out dari market, nanti saya melihat market itu bisa hilang. Mhm. Iya. Jadi saya tetap di market, tapi saya gunakan dengan porsi yang lebih kecil. Dan berangsur mulai gede, dan sekarang ya boleh dikatakan udah normal kembali. Saya cukup yakin, kalau Mhm. seandainya kemarin saya berhenti, dan enggak ngapa-ngapain sampai sekarang, pasti sekarang nyesek. Kenapa? Karena ISG-nya udah mendekati all time high lagi Iya, gitu. betul. Dan udah nggak ada barang gitu. Saya udah nyerah, udah lost gitu. Udah nggak mau trading. Ngeliat-liat teman-teman cuan, pasti pasti nyeseknya bukan main gitu. Ngiler, iya, jadi Miller, ngiler juga. yes. Sekarang pasti teman-teman kalau masuk pasti takut kan? Iya enggak? Mhm. Nanti pas Pasti kita pasti masuk malah dibanting malahan lagi. jatuh. Yes. Iya, heeh. Nah, that's why jadi tuh yang saya alamin itu setiap market naik dan turun, itu kita memang harus masuk, tapi selalu porsi kita tuh yang diatur, Bro Daniel. Jadi semakin Mhm. dalam market, janganlah jadi semakin greedy. Kita harus semakin hati-hati. Apalagi kalau kita sebagai seorang trader gitu. Mhm. Kemudian ketika Betul, market betul. pulih, ya pelan-pelan lah tambah kita punya porsi. Jadi kita nggak perlu menerka bottoming market, kita nggak perlu menerka di mana titik bottom saya mau ngebom habis itu udah gitu. Nah, Iya. yang perlu kita lakukan itu manage resiko kita karena analisa tuh bisa salah gitu. Mhm. Ini bener banget nih yang Bro Michael bilang tadi tuh. Jadi banyak orang yang berusaha nebak market bottomnya di mana supaya dia bisa melakukan apa ya namanya ya, the biggest investment of their life gitu ya. Sekali langsung taruh banyak terus berharapnya naik. Tapi malah terkikis pelan-pelan gitu. Banyak yang nyangkut pula pada akhirnya gitu. Ini kan berarti gimana ya? Ini kita bisa bilang mentalnya masih kayak, bisa kita bilang kayak judi gitu nggak sih jadinya? Yes, sebenarnya kalau Mhm. kita perhatiin ya, Michael Burry itu kan Iya. paling terkenal, itu toko di Big Short. Itu Mhm. selama 1 tahun, atau 1 tahun setengah, dia memprediksi crash itu 18 kali. Yang kejadian itu hanya Hmm. 4 kali. Yang Oke. kejadian itu Dari hanya 4 kali. 18 cuman 4. Cuma 4 kali. Yes. Oke. Nah, bayangkan. Jadi Hmm. boleh dikatakan siapa sih yang bisa nebak crash?
Siapa sih yang bisa nebak bottom? Siapa sih yang bisa nebak Mhm. high? Maybe sometimes kamu bisa benar, tapi next time belum tentu. Mungkin kamu bisa punya rate itu tinggi juga, tapi bukan itulah tujuan kita di market. Tujuan kita di market itu ketika market sedang berada dalam resiko tinggi, gimana cara kita untuk ngatasin biar resiko itu nggak makan modal kita terlalu gede. Kemudian ketika market bullish, gimana cara biar kita bisa ikutan rally-nya tanpa harus meraup keuntungan yang setinggi mungkin gitu. Karena kalau kita punya konsep meraup keuntungan setinggi mungkin, pasti lihat saham kenceng all in, lihat saham kenceng HK, Iya, ngelihat temen punya saham naik 10% ikutan beli gitu. iya. Nah, jadi menurut Bro Michael bagusan mana nih? Ini kan kita ada dua pilihan nih ya. Karena kan kalau kita ngelihat orang yang untung-untungan pas dia ngebom ternyata naik itu ada juga gitu kan. Nah, Benar. sebenarnya bagusan yang mana? Apakah kita seperti itu, kita coba-coba kayak gitu, atau kita lebih berlatih untuk ya udah sustain aja, untungnya kecil-kecil, dikit-dikit nggak apa-apa, tapi dia sustain gitu. Kalau menurut saya yang kedua, bro. Tapi jujur ya, jujur. Ini di perkembangan portal Mhm. saya pribadi, Iya. menang besar saya itu bukan atau profit besar saya itu bukan dari porsi yang kecil-kecil, tapi dari porsi yang saya tambah secara bertahap. Itu satu. Yang kedua, kebanyakan orang Oke. trading tuh seperti ini. Kan kita tuh pasti punya fear-nya masing-masing. Kalau saya biasanya saham udah minus 5% atau 7% saya buang. Iya. Secara psikologis, ketika saya profit 5-7%, saya juga takut itu kehilangan. Sehingga saya Hmm. condong taking profit. Jadi ujung-ujung saya punya portofolio mandek. Minus 7% saya Mhm. buang, plus 7% saya buang. Rata-rata kurang lebih seperti Hmm. itu. Nah, yang perlu kita latih adalah gimana biar kalau kita beli, kita salah kita akuin, kita stop. Tapi Iya. ketika profit, kita nggak buru-buru taking profit, biarkan aja. Nah, itu yang perlu dilatih. Hmm. Ini yang susah kadang-kadang karena kan biasa Itu masalah kita psikologis, udah lihat, yes. iya, makanya supaya kita jadi lebih berani ngelihat pas porto kita naik ya udah kita hold. Itu ini sebenarnya apa yang harus kita yakini atau mungkin ada indikator khusus atau cara ngelatihnya gimana gitu, Bro. Karena jujur kata nih ya, saya pun sendiri juga kadang kayak gitu. Begitu dia baru naik 3% udah dijual gitu. Tapi kalau dia minus 10%, ditahan, ditahan, ditahan gitu. Nah, ini untuk melatihnya itu kan butuh gimana ya? Butuh cara-cara ekstra. Kalau dari Bro Michael gimana? Jadi itu ada beberapa tipe orang, Bro Daniel. Yang pertama tuh gini. Yang pertama dia tuh equal. Kalau dia batas resikonya 5%, maka kalau seandainya saham dia minus 5% lebih, dia buang. Tapi kalau plus 5% lebih, itu dia juga buang. Sehingga biasanya portofolionya tuh nggak kemana-mana. Kalau dia punya uang 100 juta, ya mentok-mentok rugi 90, jadi 90 juta contoh. Tapi mentok-mentok cuan, ya 110 juta juga, nggak bisa lebih, nggak bisa sampai 50%, 30%. Yang kedua, ini yang paling parah bro Daniel. Dia profit sedikit, udah Mhm. dibuang, loss agak dalam dibiarin, dia nggak mau ngaku kalau dia salah gitu. Pokoknya setiap dia beli dia ngerasa ini sama udah punya aku, ini udah bagus, aku udah analisa udah benar, meskipun harganya terus ngelawan dia keep gitu. Iya. Sementara saham yang lain cuan 3, 4, 5% dia jual, itu secara probabilitas makin lama kamu trading, makin lama kamu berinvestasi, modal kamu bahkan tergerus terus, secara probabilitas Mhm. saja sudah jelas. Yang baik itu adalah seperti ini, ketika loss kamu batasi resiko maksimal berapa, tapi ketika profit kamu nggak usah peduli dia bisa kemana, yang penting jangan balik jadi Hmm. merah aja. Nah itu yang paling penting adalah kalau ada yang namanya manajemen resiko, kita harus juga punya yang namanya manajemen profit. Itu satu. Nah manajemen profit itu seperti apa? Jadi uh, mungkin teman-teman boleh percaya boleh enggak, Mhm. kebanyakan rata-rata yang beredar, narasi yang beredar sekarang di luar kan seperti ini. Bandar itu segalanya, gitu. Market itu mau siapapun tetap kalah sama bandar, mau makro, mau perusahaan tetap kalah sama bandar, gitu. Kayak seolah-olah bandar tuh diagungkan. This is wrong. Iya. Jadi itu market yang menentukan, gitu. Memang ada Mhm. beberapa orang yang punya dana lebih besar, dia bisa menggerakkan pasar, tapi apakah dia tahu target price-nya bisa ke berapa? Apakah dia tahu saham ini bisa maksimal pergi ke berapa? Dia sendiri aja nggak tahu. Nggak Maka tahu. dari itu, Iya. kalau memang
profit itu adalah rezeki, kita anggap seperti itu. Kenapa kita harus batasin rezeki kita? Ketika trennya Mm-mm. masih oke, selama harga sahamnya tuh enggak turun lebih, dia naik kemudian koreksi, tapi koreksinya tuh enggak lebih besar daripada naiknya, nggak Mhm. usah buru-buru dijual. Yang paling penting tuh catat aja. Contohnya begini Bro Daniel, yang paling sering saya lakuin. Saat ini beberapa portal saya punya 7, 8, 9 saham, nggak sampai 10, hampir lah 10. Rata-rata udah profit belasan persen. Ada yang 20, ada yang Mhm. 30. Sekarang kalau profit 30%, mungkin teman-teman kayak merasa kalau sisa 28% langsung dijual. Enggak. Dari 30% itu, kemudian saya lihat titik mana yang jadi trennya gitu. Contoh, harga 1000, sekarang 1300. Di antara 1000 dengan 1300, trennya itu di mana? Let's say 1200. Let's say di 1200. Maka saya nggak akan jual kalau seandainya dia turun di bawah 1200. Justru, kalau dia bertahan di 1200, saya nambah. Makanya kalau ngelihat porto saya, itu nggak ada yang beggar. Nggak ada yang 50%, nggak ada yang 30%. Kenapa? Karena saya rutin nambah ketika saham trennya masih naik. Nah, mungkin itu bedanya. Karena beberapa tuh kayak beli slot naik 100% seneng didiemin gitu. Wah 100%, tapi cuma slot, sayang dong. Mendingan 10% tapi berkali lipat gitu. Iya, ini bener banget ya. Dan ini menumbuhkan keyakinan untuk membeli dan menambah di saham yang benar. Itu kan berarti butuh latihan fundamental teknikal juga gitu Betul, ya. Untuk betul, melihat saham yang mana yang benar gitu ya. Wah, ini betul, menarik betul. sekali untuk kita bahas lebih jauh lagi, Bro Michael. Tapi sebelum itu mohon maaf nih ya para cuan troopers tadi Sinyalnya jelek. komennya saya tutup tadi gara-gara tadi ada yang bilang komennya dimatiin dulu supaya mukanya Bro Michael bisa kelihatan full katanya. Jadi saya matiin dulu tadi sementara. Nah, buat teman-teman yang lain yang ingin bertanya gitu ya terkait dengan tema kita pada malam hari ini, tema kita itu agak berbeda dari tema-tema yang sebelumnya gitu ya. Kalau yang kemarin-kemarin kita benar-benar pure membahas tentang sahamnya, marketnya gimana. Hari ini kita membahas terkait dengan bagaimana caranya kita memulihkan psikologi trading kita gitu ya, dan supaya tujuannya kita bisa bertrading dengan benar gitu, nggak tobat gara-gara pakai cara yang salah. Nah, ini akan kita bahas, dan pertanyaannya jangan lupa dimasukkan di kolom question and answer ya, karena ini komentarnya banyak banget nih dari para cuan troopers kita yang sudah bergabung, dan thank you untuk para cuan troopers yang udah bergabung. Oke, Bro Michael, kita lanjutin lagi. Saya mau melanjutkan pembicaraan terakhir tadi. eh, ada cara yang salah nih ya, belinya slot tapi dibiarin sampai 100% cuman untuk gedein persentasenya gitu ya, bukan bukan jumlah duitnya yang dipikirin sama mereka. Artinya kan psikologi yang benar itu adalah yang nggak apa-apa nggak beggar, tapi kan kita nambah 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 sehingga ketika dia naik kita dapat potensial profitnya jauh lebih banyak gitu kan ya. Hmm. Nilai duitnya, capitalnya yang sebenarnya harus Hmm. kita perhatikan gitu ya, jangan persentasenya doang. Gitu Biasa ya ada berarti ya. pertanyaan Bro Daniel. Heeh. Kalau seandainya tahu ini bakal naik, kenapa nggak gebuk Mm-mm. di awal lebih gede? Kan Iya. profitnya lebih kenceng. Jawabannya satu, Heeh. siapa yang tahu dia bakal naik? Iya. Nah, event event Betul event juga. event tadi kayak owner emiten, bandarnya, event siapapun nggak akan bisa tahu ini bakal naik. Tapi kita bisa punya conviction, kita bisa punya keyakinan. Nah, disitulah Mm-mm. yang harus kalian cari. Keyakinan kalian dari mana? Mau dari fundamental, mau dari technical, mau dari flow, mau dari apapun, mau dari makro, mau dari mikro. Nggak ada masalah. Yang penting conviction Mhm. kalian harus berpegang sama sesuatu yang solid. Gitu. Betul, itu yang lebih penting ya. Dan terkait dengan tema kita pada malam hari ini, memulihkan psikologi trading. Kalau mau belajar terkait dengan psikologi trading lainnya, jangan lupa screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke support, tag ke Instagramnya Bro Michael, dan juga tag ke IG saya juga boleh untuk mendapatkan ini ya, buku karangan Bro Bernard Wijaya, CEO dari Merdeka Support finansial. Sekuritas Merdeka Finansial. Karena ada psikologi trading juga nih di sini yang diajarkan prinsip-prinsipnya. Oke, kita lanjut lagi nih. Untuk eh, psikologi trading yang benar ketika bertransaksi gitu. Kalau ada pemula nih, Bro Michael gitu ya. Dan kemudian dia udah terlalu banyak dengar bahwa oh saham ini bisa terbang, banyak dengar bisikan-bisikan maut lah gitu. Nah,
sebagai trader pemula, sebaiknya apakah kita pakai sedikit atau 50% atau gimana nih cara kita menentukan? Nah, pertama saya juga Mhm. sebagai pemula di market ya, karena kita setiap hari belajar, itu satu. Yang kedua gini, Heeh. saya yakin pasti saat ini tuh banyak teman-teman yang kayak, katanya kata si itu Iya, benar. ABCD bisa kesekian Heeh. gitu. Heeh. Kata si itu si ini beli ini loh gede gitu. Kata si itu fund manager ini beli ini gede gitu. Grup itu beli itu loh gitu. Mau percaya mana? Bingung gitu kan. Nah, ini menariknya market, ini artnya market tuh begini. Ketika kalian punya satu source yang bisa kalian pegang gitu kan. Belum tentu source itu selalu tepat 100% gitu. Begitu juga ketika ada source yang gagal, belum tentu source itu selalu gagal 100%. Yang perlu kalian ketahui adalah apapun yang kalian dengar itu nggak punya tanggung jawab terhadap rugi kalian. Mereka nggak punya tanggung jawab terhadap ruginya kalian. Mhm. Mereka nggak peduli kalian mau rugi berapa. Nah, that's why kalian yang harus peduli sama ruginya kalian. So, untuk kalian yang dengar bisikan-bisikan seperti itu, kalau seandainya itu mempengaruhi conviction kalian, sama sekali nggak ada masalah. Asal Mhm. kalian siap memanage penurunan yang kalian dengar dari seperti itu. Saya sendiri pribadi, jelas saya sering dengar, si ini katanya bakal kesekian gitu. Iya. Ini katanya minggu depan bakal announce apa gitu. Nah, Iya, betul. apa yang saya lakuin? Saya nggak langsung mentah-mentah percaya. Saya coba lihat di market seperti apa. Nah, kalau senjata Hmm. saya bisa ngelihat flow, saya bisa ngelihat structure market, saya bisa ngelihat volume market. Nah, mungkin Hmm. senjata teman-teman bisa cross-check ke emitennya, bisa cross-check ke orang yang kalian yakini, atau teman-teman bisa cross-check ke fundamentalnya. Nah, itu kembali ke diri kalian masing-masing. Yang penting jangan lupa, do your own research. Hmm. Meskipun kalian ngedengar hasil research orang lain, kalian ngedengar bisikan orang lain, itu nggak ada masalah. Dan itulah seninya market. Menariknya market itu seperti itu. Gosip-gosip di luaran, berita-berita di luaran. Tapi kembali lagi, portofolio kita itu sepenuhnya tanggung jawab kita. Anggaplah portofolio kita tuh anak kita. Kalau seandainya Iya. ada yang bisikin, nih suruh makan ginseng ini nih bagus buat anak lu, kita langsung kasih nggak? Nggak dong, kita pasti coba dulu, atau kita coba research dulu. Nah, itulah yang harus kalian lakuin. Contohnya, maybe pasti banyak yang takut sama saham, let's say apa dah, BUMI. Pasti Iya, teman-teman banyak yang takut. Tapi nyatanya sekarang udah di 100. Bahkan betul. 100 jadi floor price. Nah, kalau seandainya teman-teman bilang, nggak usah beli itu, udah terlalu banyak yang ngomong gitu. Nah, pada kenyataannya kalian nggak beli. Tapi kalau kalian lihat flow saham itu selama, let's say, 1 bulan kemarin, itu very big. Nah, Hmm. that's why kalian mesti kayak punya your own research, berdasarkan apapun itu nggak ada masalah kalau menurut saya. Mau Iya. berdasarkan fundamental, mau berdasarkan teknikal, mau berdasarkan bandarmologi, mau berdasarkan flow, mau berdasarkan apapun, itu nggak ada masalah. Yang penting kalian harus punya punya mata. Makanya itu saya Hmm. bilang tuh kayak, uh, trading kita itu kan pakai mata kan, kita ngelihat kemudian kita trading. Nah, terkadang tuh ada yang dari telinga. Yang bahaya itu dari telinga langsung ke trading, nggak lewat mata lagi. Nah, yang paling penting, ketika masuk ke telinga harus lewat mata dulu. Jadi diproses dulu lewat mata. Jadi ada yang difilter. Nah, kalau sekarang saya bilang sama teman-teman, beli saham ABCD yang udah hampir delisting, teman-teman berani nggak? Mungkin kalau saya ngomong teman-teman berani loh, ya kan?